Annyeonghaseyo. Ketemu lagi sama Mai. Hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul Happiness. Nah, Mai mau nanya nih, kalau kamu dengar judul Happiness, apa sih yang terlintas di benak kamu? Kebahagiaan ya, happiness. Pasti kamu nggak nyangka kalau ini ternyata adalah drama bergenre thriller, ya. Dia pertama kali Mai ketika mencari drama apa kira-kira yang mau Mai tonton gitu ya. Jadi ketika Mai klik ini Happiness, memang sepertinya ini gambar covernya juga hanya ada tiga sosok yang terlihat jelas di sini ya, itu seperti di gedung apartemen di tangga darurat begitu. Jadi Mai juga nggak nyangka kalau ini drama thriller ya. Jadi drama ini ditayangkan di TVN, dirilis pada bulan November dan selesai pada bulan Desember tahun kemarin ya. Dramanya juga cuma 12 episode, cukup pendek ya, dengan durasi sekitar 1 jam per episodenya. Jadi drama thriller ini ya, ini bersetting di masa depan, di suatu masa ketika COVID itu sudah tidak melanda dunia lagi ya, terutama di Korea ini ya. Jadi mereka mulai hidup dengan melepas masker, pokoknya seperti itu pada kehidupannya ya. Dan drama ini diperankan oleh pemeran lead female-nya adalah Han Hyo Joo. Tentunya kamu tahu Han Hyo Joo adalah aktris yang cukup terkenal. Mai juga nonton beberapa dramanya. Dan lead male-nya di sini adalah Park Hyung Sik. Tentunya kamu juga mengenal Park Hyung Sik ya. Dia adalah member dari boy group ZEA dan sudah cukup banyak memerankan berbagai drama juga nih Hyung Sik. Oke, jadi pertama kali Mai membuka informasi tentang drama ini, Mai tertarik karena ada pasangan ini, Hyo Joo dan Hyung Sik. Terutama Hyung Sik ya, karena Mai tahu Hyung Sik ini salah satu aktor mahal. Dan one note ya about Hyung Sik, di drama ini adalah karya pertama dia setelah dia keluar dari wajib militer. Jadi Mai tidak sabar mau melihat improvement macam apa yang ditunjukkan Hyung Sik di drama ini ya. Oke, jadi Han Hyo Joo di sini berperan sebagai Yoon Se Bum dan dia adalah anggota dari squad spesial dari kepolisian ya. Jadi dia spesial untuk menangani teroris katanya itu nanti. Di sana dia pasukannya disebut SOU ya, SOU ya. Dan dia orangnya sangat berdeterminasi tinggi ya. Dia tidak gampang dipengaruhi oleh apapun dan dia juga sangat pemberani di sini ya. Tapi salah satu kelemahan dia sebenarnya adalah dia ini rasa penasarannya terlalu tinggi ya. Oke, sedangkan Park Hyung Sik di sini berperan sebagai Jong I Hyun yang seorang detektif. Jadi sebenarnya ketika dia masih SMA, dia adalah seorang pemain baseball ya, kalau tidak salah. Ya, dia seorang pemain baseball, tapi karena suatu cedera, jadi dia tidak bisa melanjutkan bermain baseball. Dan pada saat itu, sebenarnya dia sudah ingin bunuh diri. Jadi di episode pertama, scene-nya adalah Ihyun mencoba bunuh diri dari gedung tinggi ya. Dia duduk di sana, tapi sebenarnya dia bilang dia tidak ingin bunuh diri ya. Dia bilang dia hanya ingin cari angin begitu. Nah, karena Sebong ingin cepat pulang ya, saat itu masih sekolah, dan gurunya bilang, "Oke, kalian bisa pulang kalau si Ihyun nggak duduk di situ lagi," katanya. Jadi akhirnya Sebong lari dari kelasnya dan dia menemui Ihyun di atap gedung itu ya. Jadi Sebong menanyakan kenapa Ihyun mau bunuh diri ya. Ihyun bilang, ya aku bisa apa selain bermain baseball ya, istilahnya masa depanku satu-satunya hal yang bisa kulakukan itu nggak akan bisa kulakukan lagi. Dan Sebong juga bilang, ya kamu pikir aku beruntung ya, aku ini sudah tinggal kelas 2 tahun karena sakit, jadi dia harus di rumah sakit selama 2 tahun. Jadi dia sudah tinggal kelas juga begitu. Jadi akhirnya setelah bernegosiasi ya, Ihyun itu disadarkan oleh Sebong bahwa
masih ada banyak hal yang dia bisa lakukan ya, selain dia harus mati-matian memaksakan dirinya sebagai pemain baseball. Nah, setelah itulah Ihyun jadi jatuh cinta dengan Sebum semenjak masa SMA. Wah, keren kan? Dan ternyata ketika dewasa, ketika Sebum menjadi salah satu pasukan khusus kepolisian bagian penanganan teroris ya, dan juga Ihyun menjadi detektif di kepolisian, mereka masih terus bertemu begitu ya. Nah, pada suatu hari yang membuat inti cerita ini adalah merebak suatu kasus di mana seseorang bisa menggigit orang lain ya. Jadi mereka menyebutnya penyakit rabies anjing gila katanya. Agak mirip sih, agak mirip ya. Jadi orang yang terjangkit penyakit ini akan mencoba menggigit leher korbannya gitu. Dan yang gawatnya bukan hanya menggigit leher terus mati atau bagaimana. Ternyata dari gigitan itu atau cakarannya ya, itu bisa menjangkiti korbannya gitu. Jadi ini sejenis penyakit menular ya. Nah, di situ pertama kali ditemukan oleh Ihyun sebagai detektifnya. Dia menemukan penyakit itu, dia menyelidiki dan ketemu pelakunya yang menggigit ya. Jadi dia tanya, "Kamu ini kenapa kamu menggigit?" Terus setelah diselidiki, ternyata dia menelan semacam obat yang mereka namakan Nex obatnya ya. Jadi itu pun hasil penyelidikan Ihyun, dia menemukan obat itu ya, namanya Nex itu ya. Di sisi lain, Sebum mendadak di tempat pelatihan dia ada satu temannya juga yang mendadak terjangkit penyakit anjing gila ini. Jadi dia kedapatan Sebum menggigit temannya begitu. Nah, jadi Sebum menyaksikan kejadian itu. Dia juga berusaha menenangkan si pasukan yang terjangkit itu ya. Nah, ketika usaha Sebum berusaha menenangkan orang itu, dia tergigit ya. Sebum tergigit di bagian sini. Jadi setelah itu menyebar juga informasi tentang penyakit anjing gila ini yang ada di tempat pelatihannya Sebum. Jadi pria yang bernama Han Tae-seok yang diperankan oleh Jo Woo-jin, yang seorang letnan kolonel ya, di bagian kesehatan lah begitu ya, bagian pemerintah ya, urusan kesehatan. Jadi dia datang ke tempat pelatihan pasukan khusus Seoul itu dan menangani si pelaku penggigit itu. Dan itu juga diketahui kalau Sebum bersentuhan langsung dengan si pelaku ya. Jadi terlihat juga bekas gigitan pelaku. Jadi akhirnya Sebum dibawa oleh Han Tae-seok ke suatu universitas yang sudah dikarantina, bisa dibilang kayak gitu ya. Jadi itu dijadikan markasnya para tenaga kesehatan yang menangani penyakit rabies ini, yang mereka sebut rabies ya. Jadi di sana Sebum pun baru mengetahui kenyataannya bahwa ini bukan kasus pertama dan sudah banyak kasus di sana. Jadi banyak orang-orang yang dikarantina di asrama universitas itu. Jadi salah satunya Sebum juga dikarantina karena dia harus menunggu sampai hasilnya keluar, apakah dia terjangkit atau tidak oleh penyakit itu, karena ada bekas gigitan. Jadi kalau kamu digigit atau dicakar, kamu kemungkinan besar akan terjangkit penyakit rabiesnya. Nah, tempat karantina itu tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang, jadi sudah dijaga oleh para militer. Jadi pasukan bersenjata di mana-mana. Jadi di situ juga Sebum itu merasa heran, ini sepertinya sesuatu yang serius ya, begitu kata Sebum. Jadi Sebum juga mendengar bahwa orang yang sudah masuk ke sana kemungkinan besar tidak akan keluar lagi. Tapi ajaibnya Sebum keluar ya, dengan alasan dia tidak terjangkit oleh penyakit itu, tapi dia harus tetap diperiksa setiap, kalau tidak salah 2 minggu sekali, untuk diambil darahnya dan diperiksa apakah gejalanya mungkin baru muncul nanti-nanti ya mereka ya. Jadi Sebum harus sering laporan istilahnya ke sana ya. Jadi Sebum keluar dari sana dan kisah dia berlanjut dengan Ihyun ya, karena Sebum ini sangat ingin punya apartemen sendiri ya. Jadi Sebum masa lalunya tidak begitu menyenangkan dengan keluarganya. Dia miskin dan orang tuanya sering bertengkar dan bercerai ya. Jadi Sebum sangat ingin punya apartemen sendiri dengan dibayarkan oleh pemerintah gitu istilahnya ya. Tapi
Untuk mendapat apartemen itu dia harus punya nilai yang bagus. Nah, nilainya itu ternyata kurang sedikit untuk mendapatkan apartemen itu. Jadi syaratnya satu lagi adalah menikah, karena menikah itu bisa menambah poin, begitu ya. Jadi akhirnya dia mengajak Ihyun untuk menikah. Ihyun pun langsung menyetujui karena Ihyun masih punya perasaan ya. Ihyun masih sangat mencintai Sebom meskipun mereka tidak berpacaran ya dari dulu sampai sekarang. Jadi mereka akhirnya menikah dan pindah ke suatu apartemen. Nah, apartemen ini kalau tidak salah, Mai lupa ya, pokoknya dia terdiri dari berapa tingkat lah begitu ya, 15 atau berapa kalau tidak salah. Dan 5 lantai ke bawah adalah penyewa umum. Jadi sejenis mereka yang mendapat apartemen ini karena sesuatu dan lain hal ya, seperti misalnya Sebom karena dia dibayar oleh kepolisian gitu ya. Jadi bukan dia yang membayar sendiri. Jadi sebenarnya ini apartemen mahal, tapi para penyewa dari lantai 1 sampai lantai 5 ini, bukan lantai 1, lantai 2 deh ya. Lantai 2 sampai lantai 5 ini semuanya penyewa umum yang pada dasarnya sebenarnya tidak kaya, tapi mereka bisa tinggal di sana. Penyewa, cuma penyewa ya. Nah, dari lantai 6 sampai ke lantai 15 semuanya adalah pemilik dari apartemen itu, bukan penyewa lagi ya. Dia satu lantai terdiri dari dua ruangan ya. Nah, jadi di situ Sebom dan Ihyun menghuni lantai 5. Kalau tidak salah 501 ya. Kamar rumah mereka itu. Nah, disitulah ketika semua hal ini terjadi ya. Jadi ada kasus yang penyakit rabies ini semakin merebak ya di Korea, dan juga ada kasus yang ditemukan di apartemen ini. Dia kasus pertama itu di penghuni 601 yang terjangkit ya, istrinya terjangkit penyakit ini 601. Jadi di situ juga ketika si istri ini terjangkit oleh penyakit itu ya, Sebom adalah yang pertama menemui istri pemilik apartemen 601 itu, dan ternyata masih ada latar belakangnya kenapa si istri itu menjadi zombie istilahnya ya, dan ingin menyerang suaminya gitu. Dan ternyata dari satu kasus itu semakin panjanglah kasus yang ada ya, dan penyakit itu merebak tidak hanya di gedung apartemen mereka itu, tapi juga di sekitar gedung apartemen yang lain. Jadi lingkungan apartemen mereka itu bukan cuma satu gedung ya, tapi terdiri dari beberapa gedung. Dan karena penyakit yang merebak ini dari gedung-gedung lain itu juga sudah mulai terinfeksi, dan satu-satu cara yang bisa dilakukan adalah mengkarantina satu lingkungan apartemen ini. Itulah yang dilakukan Han Tae-seok. Dia mengkarantina lingkungan apartemennya Sebom. Jadi semua gedung itu ditutup dengan sejenis barikade ya. Jadi mereka tidak bisa keluar dan juga tidak bisa masuk lagi ke wilayah gedung apartemen itu. Jadi inti cerita ini berlanjut ke sejenis survival ya. Jadi bagaimana para pemilik apartemen dan penyewa apartemen di Seyang Forest Le Ciel Building 101 ini untuk bertahan dari serangan para zombie-zombie yang ada di luar. Jadi mereka bekerja sama untuk melindungi apartemen mereka. Tapi kita bisa tahu ya bahwa watak manusia itu beda-beda. Jadi tidak bisa semuanya itu menyetujui apa yang disarankan oleh Sebom dan Ihyun sebagai polisi lah, bisa dibilang di situ ya. Nanti ada temannya Ihyun yang juga seorang polisi ya. Jadi detektif ini sebenarnya adalah salah satu detektif yang menangani kasus Ihyun ketika SMA ya. Jadi detektif ini masih bekerja sama dengan Ihyun ketika dia masuk ke kepolisian begitu. Jadi dia mengenal Sebom ya. Jadi mereka bertiga adalah inti penjaga gedung 101 ini supaya tidak dimasuki zombie, dan bagaimana mereka berusaha bertahan. Jadi mereka dengan berbagai konflik internal ya. Karena di sini nanti ketika kamu nonton, kamu akan ketemu orang-orang lain yang tinggal di gedung 101 seperti Oh Ju Hyung yang kurang ajar sekali ya. Pokoknya Mai itu sebenarnya berpikir ya, aduh ini orang sebenarnya harus dibunuh mungkin dari awal ya, karena dia ini
hanya pembuat masalah saja, sampai ke episode berapapun dia adalah pembuat masalahnya ya. Dan kamu akan ketemu dengan Park Min Ji ya. Park Min Ji adalah istri si Ju Hyung yang terinfeksi virus zombie pertama kali di gedung itu ya. Kamu akan ketemu juga dengan Woo Sang Hee. Jadi dia adalah selingkuhannya Ju Hyung ya. Ada juga Kook Hae Sung. Jadi dia adalah seorang pengacara yang tinggal di apartemen nomor 602 dengan istrinya Shin So Yoon ya. Dan masih ada juga pemilik-pemilik yang lainnya. Ada juga ini si gadis kecil Park So Yoon ya. Dia dekat dengan Sebum dari semenjak hari pertama Sebum pindah ya. Jadi dia lengket dengan Sebum, si anak kecil ini. Ada siapa lagi ya? Pokoknya macam-macam orang yang ada di gedung 101 ini. Bagaimana mereka berusaha bertahan hidup. Kamu bisa melihat naluri manusia yang serakah, yang hatinya pada dasarnya jahat atau pada dasarnya baik, atau bagaimana ya, itu semuanya bisa terlihat di sini. Oke. Jadi recommended banget drama Happiness ini buat kamu tonton ya. Karena menurut Mai ini, selain mungkin kamu bisa bilang ini film zombie biasa, film zombie ya. Tapi di sini Mai mau memuji plotnya. Menurut Mai plotnya menarik ya. Bagaimana pemindahan alur ceritanya juga menarik, konflik-konflik para penghuni di gedung 101 ini yang beda-beda konfliknya ya. Itu mengajarkan kita banyak hal. Oh, ternyata orang begini itu begini ya. Ternyata ketika orang itu harus survive, apa yang akan dia lakukan? Apakah dia masih mementingkan orang lain atau dia mementingkan diri sendiri atau bagaimana? Kamu bisa lihat di drama ini semuanya diceritakan dari karakter-karakter itu ya. Dan selain itu juga Mai itu suka dengan efek zombie-nya di sini ya. Jadi Mai saja sebenarnya sudah biasa nonton film yang thriller gini ya, atau horor gitu. Tapi Mai memuji sekali untuk make up-nya para zombie di sini ya. Jadi ketika mereka pokoknya begitu ya. Dan matanya itu matanya itu menjadi putih semuanya dan cuma ada satu garis hitam begitu ya. Jadi mengerikan. Dan juga ketika mereka mengejar ya, mereka bukan zombie biasa. Kamu tahu kalau zombie itu pelan ya gerakannya, tapi ini bisa lari. Oh my god. Jadi mereka cepat sekali. Jadi kalau kamu tercakar, kamu terjangkit dengan penyakit zombinya. Yang menarik lagi di sini adalah zombie-zombie ini ketika dia terinfeksi, dia tidak akan selamanya terinfeksi. Jadi dia tidak, maksudnya bukan tidak sampai terinfeksi, dia terinfeksi tapi dia tidak akan terus-terusan menunjukkan gejala yang seperti itu ya. Jadi kadang-kadang dia bisa balik jadi manusia biasa. Tapi beli ya, ketika dia balik jadi manusia biasa, misalnya di sini berlumuran darah ya, atau bajunya jadi banyak darahnya begitu ya. Jadi di situ mereka bisa sejenis berpura-pura, atau mereka itu menyangkal bahwa dirinya sudah menjadi zombie ya. Jadi mereka sempat mengetuk-ngetuk gedung 101 dan mohon supaya mereka bisa masuk. Cuma kamu tahu kalau mereka sudah masuk akan jadi apa? Maka seluruh penghuni 101 tentunya berada dalam bahaya ya. Itu yang menarik buat Mai ya, bagaimana mereka bisa berpindah ya, switch. Jadi antara mereka kambuh dan ketika tidak kambuh seperti apa. Jadi mereka bisa mengelabui. Mereka tampak baik-baik saja, tapi ketika mereka melihat darah, maka muncullah, kambuhlah mereka gitu. Dan di sini juga Mai sebenarnya sempat curiga dengan Han Tae-sok di sini ya, karena menurut Mai dia ini nggak punya hati. Bagaimana dia mengurung orang-orang dalam apartemen itu? Apakah dia mau semua orang di dalam apartemen itu terjangkit penyakit zombie ini ya, karena dia tidak mengizinkan orang-orang itu keluar? Memang sih dia memberikan bantuan makanan atau segala macam, tapi bagaimana dengan keselamatan mereka? Bagaimana dengan Ihyun dan Sebum di dalam sana ya? Apalagi dia sudah tahu Sebum kan, karena ya Sebum rajin, reguler memeriksakan darahnya ke pihak kesehatan gitu ya. Dan Mai itu sempat curiga sebenarnya jangan-jangan Tae-sok ini nih yang jahat ya, jangan-jangan dia yang menyebarkan pil next ini, tapi sebenarnya bukan ya. Jadi Tae-sok ini sebenarnya benar-benar di sini protagonis ya, tapi
kita bisa tahu kenapa alasan dia agak kejam sebenarnya istilahnya ya. Karena ya sesuatu, pokoknya kamu harus nonton di sini jadi kamu bisa mengerti kenapa, apa sih alasan Taesok melakukan itu gitu yang tampak kejam begitu ya. Oke, sampai di sini review Mai ya. Kamu harus nonton drama Happiness ini, menurut Mai sangat menarik. Di akhir setiap episode kamu bisa dengar ini backsoundnya aja agak membuat kamu chilly ya, chilly bukan chill ya, agak merinding gitu ya. Kalau Mai sih ngerasanya kayak gitu ya dari backsound. Jadi setiap akhir satu drama itu Mai biasanya agak kebayang-bayang ya sama zombinya, karena menurut Mai menarik bagaimana mereka membuat karakter zombie-zombie itu di sini. Oke, let's talk about the lead female, Han Hyo-ju. Hyo-ju kelahiran tahun 87, tapi masih only-nya saya ini ya. Nah, dan dia tinggi sekali, 172 cm dan cantik ya. Hyo-ju sudah memerankan banyak film ya, di sini banyak sekali ke bawah ya. Dan untuk drama sudah cukup banyak juga. Jadi Mai pertama kali ketemu dia sebenarnya di drama W, Two Worlds Apart ya. Jadi di drama W ini Hyo-ju bersama dengan Lee Jung Sok ya di drama ini. Nah, setelah itu ketemu lagi di drama Happiness. Jadi semenjak drama W dari tahun 2016 sampai 2021 baru memerankan drama lagi. Jadi 5 tahun ya comeback ke dunia drama. Dan di berikutnya dia juga ada upcoming project yang berjudul Moving ya di tahun 2022. Oke, dia dari drama W inilah dia mendapatkan berbagai macam awards ya. Di drama ini juga Mai suka banget sama aktingnya ya, yang sebagai gadis tomboy dan kuat, dan dia orangnya penuh dengan rasa penasaran tapi juga cerdas ya. Itu karakter dia sebagai Yoon Se-bum. Kalau denger backsound ini kamu kebayang nggak sih kayak zombie lagi merayap di luar jendela kamu? Bercanda ya, bercanda. Oke. Let's talk about Park Hyung Sik. Park Hyung Sik di sini ya ampun, fotonya foto lama sekali nih ya, masih di zaman Zea lagi ya. Dari Asian Wiki ya. Oke. Park Hyung Sik kelahiran tahun 91, tinggi badannya 184 cm, dia tinggi banget, keren ya. Dan dia sudah menyelesaikan wajib militer, dia tidak akan kemana-mana lagi, dia kembali ke dunia kehidramaan ya. Oke, let's see ini di sini ya. Pertama kali sih melihat Park Hyung Sik itu di drama Hwarang ya. Menotanya dia di drama Hwarang pada tahun 2016. Ada satu drama dia yang sangat terkenal juga, yaitu Strong Woman Do Bong Sun. Yes, pasti kamu sudah nonton itu ya. Jadi setelah nonton drama Hwarang, Mai ketemu dia di drama Suits dan juga drama Happiness. Dan di tahun 2022 dia ada upcoming project yang berjudul Soundtrack One. Oke. Dia sudah memenangkan cukup banyak penghargaan dari drama Suits juga ada, dari Strong Woman Do Bong Sun juga ada. Dan akting dia sebagai detektif di sini keren ya, detektif yang keren, pintar, berani ya. Dan juga dia dedikasi dia, cinta dia terhadap Yoon Se-bum ya, di sini sangat mengharukan sebenarnya ya. Tampannya ini detektif, wah keren sekali. Kamu harus nonton drama Happiness, oke? Dan ya satu lagi hal yang menurut Mai bisa menjadi highlight di drama ini ya, yaitu keberadaan Yoon Se-bum buat Han Tae-sok. Jadi Se-bum ini adalah satu sosok yang krusial ya dalam kasus merebaknya virus zombie ini, dan dia penting buat Tae-sok. Pentingnya kenapa? Kamu temukan sendiri di dramanya Happiness. Oke, sampai di sini dulu review Mai. Oke, untuk saat ini Mai lagi nonton drama yang judulnya sebentar. Secret Royal Inspector Enjoy. Oke, saat ini Mai udah selesai nonton sampai episode 7 ya. Dan drama ini diperankan oleh Ok Taecyeon. Kamu tahu Taecyeon ya? Dia juga member dari boy group 2PM.
dan juga Kim Hye Yoon. Nah, ini salah satu aktris favoritnya Mai gitu ya. Dan sejauh ini 7 episode menurut Mai ceritanya juga menarik. Jadi kamu tunggu aja Mai selesai nonton dan akan kasih kamu review drama berikutnya. Oke. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton drama reviewnya Mai. Jangan lupa kamu tinggalin jempol kamu ya, atau klik love-nya untuk di Instagram, tinggalin jempolnya di YouTube. Dan kamu bisa nyalain loncengnya supaya kalau Mai bikin video baru, kamu langsung dapat notifikasinya. Jangan lupa juga kamu bisa share link drama review Mai ke teman-teman sesama K-drama lovers kamu. Sampai di sini dan sampai ketemu lagi di the next drama review by Miley. Annyeong.